Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fariza. Aku adalah mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, Kota Pontianak. Hari ini saya dan teman-teman kelompok saya ingin sosialisasi di Sekolah Pelita Harapan. Yang dimana tema sosialisasi itu adalah mengenalkan budaya di Kalimantan Barat. Next video. Udah lama kok, cuma 25 menit. Budaya adalah keseluruhan cara hidup, nilai, norma, dan adat istiadat, dan kebiasaan yang dianut dan diwariskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan seperti bahasa, seni, agama, pakaian, makanan, dan tradisi yang berbentuk identitas suatu kelompok. Budaya bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, terutama akibat pengaruh globalisasi, teknologi, serta interaksi kelompok masyarakat yang berbeda. Jadi begini poinnya, budaya itu bahasa simpelnya budaya itu sesuatu yang sudah dilakukan dari turun temurun. Contohnya nih, abang dari budaya, nenek moyang abang dulu selalu melakukan tradisi kalau sesudah memanen padi itu ada namanya perayaan naik dango atau gawa yang biasa dengar. Nah, gawa ini yang naik dango ini udah ada dari zaman dulunya. Yang dimaksud dengan budaya, ya budaya naik dango inilah budaya dari suku Dayak. Dan ini selalu diteruskan generasi ke generasi. Itu yang dimaksud dengan budaya. Contoh kayak kalian di Pelita Harapan. Sebelumnya abang ingin memperkenalkan ulang, nama abang tuh Adi Dermawan, sama kayak Bang Paldo tuh. Kami di kelas kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini abang sebagian untuk menjelaskan budaya pengenalan tentang budaya Tionghoa. Di sini ada yang Tionghoa? Bawa? Banyak guys. Jadi abang ingin menjelaskan cara ringkas dan dah lama kok. Budaya Tionghoa ini kan merupakan bagian penting dari keberagaman budaya di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Singkawang. Ada Singkawang di sini? Singkawang. Yang dikenal sebagai kota dengan populasi Tionghoa terbesar di Indonesia. Secara persentase, salah satu warisan budaya yang paling menonjol adalah Festival Cap Gomeh. Tahu kan Festival Cap Gomeh itu? Kayak festival khusus gitu kan, yang dirayakan dengan meriah setiap tahun dan dikenal dengan atraksi tabung ritual spiritual di mana para peserta berada dalam kondisi stres dan menunjukkan kebal terhadap benda tajam. Kayak kan itu atraksi orang-orang kan yang seakan punya ilmu itu kan. Itu merupakan budaya dari mereka sudah dari dahulu gitu. Meskipun kita hidup di zaman modern sampai sekarang tuh, mereka tuh masih kayak menganut kayak ilmu-ilmu itu karena dari nenek moyang mereka dahulu, bukan sebagai hijab kayak untuk terlihat kuat atau apa segala macam gitu. Nah itu untuk supaya warisan dari nenek moyangnya yang dulu tuh tidak dilupakan sampai ke generasi yang akan datang sekarang atau ke depannya lagi. Bukan untuk siapa yang untuk kayak dicap paling kuat gitu kan.
Ada juga tarian tradisional. Ada juga tarian tradisional seperti barongsai dan tarian naga ditampilkan pada acara-acara besar. Itu kan kayak acara Imlek gitu kan? Pasti ada selalu ada atraksi-atraksi barongsai itu. Sebagai simbol keputusan dan penolak bala. Secara historis, masyarakat Tionghoa telah bermigrasi ke wilayah ini sejak abad ke-7 dan jumlah meningkat pesat pada masa penemuan tambang emas di Monterado pada abad ke-18. Kedatangan mereka membawa serta budaya, keahlian, nilai-nilai hingga kini masih membekas identitas masyarakat lokal. Baiklah, kakak akan melanjutkan materi dari kakak. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama kakak Dewi Nadila, kakak dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Kakak akan menjelaskan tentang budaya Melayu di Kalimantan Barat. Budaya Melayu merupakan salah satu identitas utama masyarakat pesisir Kalimantan Barat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi dan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan nilai, norma, dan tradisi kehidupan sosial. Ciri khas arsitektur budaya Melayu terlihat dari adat berbentuk rumah panggung seperti yang tercermin pada istana kemudian di Pontianak yang menjadi simbol kekuasaan dan budaya Kesultanan Pontianak. Pasti kawan-kawan adik-adik di sini punya kan kawan yang Melayu? Punya tak? Pengalaman aja ya. Dalam kesenian terdapat berbagai tarian tradisional yang kaya akan nilai estetika dan makna, seperti dari temu yang bernuansa kebersamaan dan sering ditampilkan dalam acara keagamaan maupun adat serta tari tanda sabar yang mencerminkan kegembiraan dan kebersamaan masyarakat. Untuk pakaian adat, masyarakat Melayu Kalimantan Barat mengenal simbolan untuk laki-laki dan untuk perempuan dengan ciri khas kain kroket, warna cerah dan contoh yang menggambarkan kegunaan serta identitas budaya. Baik, akan dilanjutkan oleh Abah Erbaga. Tentang budaya suku Melayu. Ada yang tahu tentang adat Melayu? Tidak tahu. Nama pakaian adat Melayu? Marisa? Yang tahu jawabannya boleh angkat tangan di bawah saja. Nama Yeri. Apa jawabannya? Baju apa? Baju apa? Ya. Benar. Nanti jawabannya ya. Kebiasaan hidup atau bahasa sekarang itu lifestyle ya, itu juga termasuk budaya. Masih banyak lainnya lagi yang orang di budaya terdapat lebih mendalam di budaya. Di budaya itu Kalimantan Barat, khususnya Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan di Indonesia, yang mendiami atau banyak kenal itu masih budaya. Nah, ini yang perlu kalian tahu, apa mau kasih tahu kalian, bahwa ada 3 budaya yang harus tetap dijaga dan selalu harus dilestarikan, supaya nanti kalau ada nanya ke kalian bisa jawab. Apa sih Pak budaya yang ada di Dayak? Yang pertama namanya budaya balale. Balale itu artinya kerjasama atau gotong royong.
tadi? Budaya. Nah, yang pertama, terus budaya yang kedua ada yang namanya budaya naik danau atau bawah. Itu termasuk di dalam budaya tak benda. Dan yang ketiga, ini budaya yang paling selalu dilestarikan yaitu budaya tarian tradisi. Ada banyak tarian tradisi. Ini gambaran depan waktu mengenai Danau 2025 bulan 4 kemarin. Itu lagi melakukan tarian tradisi. Tarian tradisi Ngantan Kanompo. Jadi Ngantan Kanompo itu kita membawa, ini mungkin kurang jelas ya. Ini ada rumah, ini kecil ya, dan terlalu jelas. Rumah itu diisi dengan panen hasil panen bumi. Karena zaman dulunya orang-orang tua selalu menjadi petani dan hasil panen buminya ada setiap setelah melakukan panen tadi ada namanya tradisi Ngantar Kanompo. Nah, Ngantar Kanompo itulah di mana di rumah itu yang namanya Kanompo diisi dengan hasil panen bumi kita. Itu salah satu budaya yang ada di suku Dayak dan harus selalu dilestarikan. Namanya siapa? Eja Kesang. Siapa? Eja Kesang. Dipanggil Eja. Lucia. Jawabannya? Sesuatu yang sudah dilakukan atau kegiatan yang sudah dilakukan secara Contohnya tradisi gawe budaya. di suku tradisi budaya di suku